Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikiran, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan hatinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pelaksanaan pemulasaraan jenazah, yang mana materi ini diajarkan di tingkat SMK atau SMA kelas 11 semester ganjil. Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jenazah? Yang pertama, tindakannya itu kita harus memejamkan mata si mayit ketika mayit tersebut matanya terbuka. Dan selanjutnya adalah merapatkan mulutnya. Apabila mulutnya terbuka, itu bisa dibantu dengan tali ataupun kain. Dan tindakan selanjutnya yaitu menutup seluruh badannya. Jadi ketika mayit itu, orang itu telah meninggal, maka seluruh tubuhnya ditutup dengan kain, boleh juga dengan menggunakan kain kapan. Dan yang selanjutnya lagi, untuk menghadapi jenazah, kita harus mensegerakan proses penguburan. Yang mana ini adalah salah satu perkara yang harus disegerakan, yaitu penguburan jenazah. Hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah, yang mana fardu kifayah itu adalah hilangnya suatu kewajiban apabila ada salah seorang yang melaksanakannya. Nah, perawatan yang dimaksud di sini adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang ketiga menguburkan. Pembahasan yang pertama adalah memandikan. Nah, jenazah apa atau siapa yang wajib dimandikan? Yang jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama dia itu harus beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak wajib dimandikan. Dan selanjutnya jenazah yang wajib dimandikan itu adalah didapati tubuhnya. Ketika jenazahnya itu ada, nampak, maka wajib hukumnya untuk memandikan. Walaupun itu ada sebagian. Misalkan hasil dari kecelakaan yang didapati hanya sebagiannya saja, maka yang ada saja dimandikan. Nah, yang selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah itu siapa? Nah, di sini ketika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya juga oleh laki-laki selain istri dan mahramnya, ya. Yang selanjutnya lagi, yang berhak memandikan ketika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya juga adalah perempuan selain suami dan mahramnya. Yang selanjutnya lagi, yang berhak memandikan itu adalah suami atau istri, lebih hak dibandingkan mahramnya. Bagaimana tata cara memandikan? Di sini kita akan belajar bagaimana tata cara memandikan. Yang pertama, ketika kita akan memandikan, maka tempat untuk memandikannya itu harus tertutup dan berada lebih tinggi. Yang selanjutnya, tata cara memandikan itu ketika memandikan jenazah, maka dalam prosesnya itu jenazah itu ditutup auratnya. Tata cara selanjutnya yaitu menyapu perut mayit, ya. Jadi mayitnya diusap, perutnya diusap untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya. Karena kan selain
mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya, juga harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh mayit tersebut. Ketika kotoran sudah bersih dari najis ataupun dari kotoran, maka tindakan selanjutnya adalah mewudukan. Ya, yang mana mewudukan ini hukumnya sunnah. Ya. Yang selanjutnya, ketika sudah mewudukan, baru kita memandikan, ya, dengan cara membasuh seluruh tubuh mayit dengan air mutlak, ya. Kalau bisa untuk membersihkan atau memandikan itu jangan dulu pakai sabun. Jadi seluruh tubuhnya itu harus terbilas oleh air. Untuk selanjutnya, mungkin kalau sudah terbilas semuanya, boleh menggunakan sabun dan yang lainnya. Untuk tata cara yang kedua, yaitu mengkapani. Ya, bagaimana tata cara mengkapaninya? Di sini kita ada aturan-aturan tersendiri. Ketika mayitnya atau jenazahnya laki-laki, maka untuk mengkapaninya cukup dengan 1 lembar kain kapan. Namun untuk sempurnanya itu adalah 3 lembar. Boleh menggunakan kain kapan berwarna apa saja ya, mau berwarna ataupun yang lainnya silahkan. Tapi keumuman di kita adalah warna putih. Nah, bagaimana untuk mengkapani jenazah perempuan? Sama ini juga boleh dengan 1 lembar kain kafan, namun sempurnanya itu adalah 5 lembar. Di antaranya yang 5 lembar itu, yang 2 itu lembaran yang untuk menutupi membungkus, dan yang 3 lagi di antaranya ada yang namanya kerudung, adanya baju kurung atau gamis, dan yang terakhir yang satunya lagi adalah samping. Ya. Nah, ketika sudah memandikan, maka sudah mengkafani selesai, maka kewajiban selanjutnya adalah mensolati. Yang mana sholat jenazah ini tidak jauh seperti sholat biasa. Yang membedakannya itu di sholat jenazah ini tidak ada ruku dan sujud. Ya, posisi jenazah harus berada di depan imam. Ya, dan disunatkan untuk para jamaah yang ingin melaksanakan sholat jenazah disarankan untuk 3 saf. Ya. Nah, ketika sudah siap untuk melaksanakan sholat, maka kita membaca niat terlebih dahulu. Yang mana niatnya seperti ini ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin fardhu lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Ini niatnya untuk laki-laki ya, karena pakai haza ya. Kalau untuk perempuan itu menggunakan hadhihi. Setelah membaca niat, maka lakukan takbir ya. Mana setelah takbir itu kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca Fatihah, maka lakukan takbir kembali untuk takbir yang kedua. Setelah takbir kedua, itu membaca sholawat. Yang mana bunyinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah selesai membaca sholawat, takbir kembali untuk takbir yang ketiga. Yang mana di takbir yang ketiga ini membaca doa untuk mayit atau untuk jenazah. Yang bunyinya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Setelah membaca sholawat, maka membaca doa di takbir ketiga, takbir lagi untuk takbir yang keempat, yaitu dengan membaca doa kembali dengan bacaan doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah membaca doa yang kedua di takbir keempat, maka ucapkan salam seperti salam biasa dalam sholat. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat jenazah, maka kita lanjut ke kewajiban yang berikutnya, yaitu kewajiban menguburkan jenazah. Namun dalam pelaksanaannya ada anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya anjuran menguburkan yang pertama adalah menyegerakan penguburan jenazah. Jadi ketika ada yang meninggal, maka cepatlah kewajibannya itu dipenuhi oleh kita sampai dengan penguburannya. Dan anjuran yang berikutnya, ketika menguburkan, laksanakan di siang hari, itu lebih utama ya, karena di siang hari itu tidak seperti di waktu malam. Di malam itu kan gelap-gelapan ya. Karena dalam penguburan itu ketika banyak yang menjajab gitu ya, maka itu akan menjadikan doa gitu kan. Anjuran yang selanjutnya adalah perkuburan ya, liang lahat itu lubangnya diperluas dan kuburannya itu harus dalam ya, seukuran bisa menghindari dari bau busuk dan dari binatang buas gitu kan. Anjuran yang selanjutnya lagi adalah membaca doa ketika memasukkan jenazah dengan bacaan Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan anjuran yang berikutnya adalah sebagai ahli waris maka wajib menjamin akan hutang jenazah. Karena ada keterangan kan ketika ada yang meninggal, Rasul diminta untuk mensolatkan jenazah, Rasul tidak mau karena jenazah itu memiliki hutang yang akhirnya saudaranya itu menjamin saya yang akan membayar hutang jenazah. Barulah Rasul mensolatkan jenazah tersebut. Ini membuktikan bahwa jenazah itu ketika meninggal menghadap Allah tidak punya hutang piutang atau tidak punya kewajiban terhadap manusia ya. Setelah selesai melaksanakan
kewajiban-kewajiban dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, maka kita sebagai pelajar ataupun sebagai manusia harus memiliki perilaku mulia ya terhadap tetangga yang terkena musibah ya. Yang pertama, perilaku mulia yang kita cerminkan kepada yang terkena musibah itu mengunjungi atau yang disebut dengan takziah ya. Dan juga mendoakan. Mendoakannya itu mendoakan untuk yang meninggal dan juga mendoakan untuk yang ditinggalkan. Perilaku selanjutnya adalah membantu pengurusannya gitu kan. Ketika ada yang meninggal, maka kita sebagai tetangga seharusnya membantu dalam pengurusan jenazahnya. Dan perilaku selanjutnya adalah memberi bantuan atau sumbangan ya. Mau berupa uang ataupun yang lainnya. Itu silahkan ya. Dan perilaku yang selanjutnya adalah menghibur. Kita sebagai tetangga harus bisa menghibur supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena telah ditinggalkan oleh saudaranya itu ataupun siapa ya. Dan juga kita menasehati ya, menasehati yang baik gitu kan. Kita sebagai manusia tidak akan lepas dari kematian, makanya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kita ini jadikan pelajaran untuk bahwa kita juga akan seperti mereka gitu kan. Nah, mungkin dalam pembelajaran pelaksanaan pemulasaan jenazah ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan untuk selanjutnya mungkin kalian bisa mencari referensi-referensi yang selanjutnya. Oleh karena itu, kekurangan dan kelebihannya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.